Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih udah hadir di Zoom juga. Nah, hari ini kita mau bahas untuk materi APP yang pertama. Materi APP pertama itu kita akan berbicara tentang kepedulian kita terhadap kesejahteraan keluarga dan warga sekitar. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ya di dalam slide ya. Ada Ecclesia Domestica, gereja rumah tangga. Nah, kenapa? Karena keluarga berperan penting dalam mewujudkan kesejahteraan bersama. Jadi, keluarga-keluarga Katolik diajak untuk apa? Untuk mari kita bersama-sama untuk membagikan sukacita dalam Yesus Kristus. Jadi, berpusat dan bersumber dalam Yesus Kristus. Nah, juga diajak untuk peduli terhadap kesejahteraan keluarga. Karena dengan kesejahteraan keluarga, itu akan menentukan masa depan gereja dan dunia. Nah, Bapak Ibu, seperti yang kita alami, di dalam hidup senantiasa kita menemukan tantangan. Keluarga dimulai dari pernikahan, suami istri. Tantangan banyak sekali ditemui. Misalnya, komunikasi antara suami dan istri. Sudah kerja dari pagi sampai malam. Nah, waktu untuk berkomunikasinya mereka juga harus atur. Tantangan untuk menghidupi keluarga. Juga ketika Tuhan memberikan berkat anak, bagaimana mereka bukan hanya untuk mendidik anak, tapi mereka juga mensejahterakan anak-anak mereka hingga dewasa. Lalu tantangan juga ditemui ketika masih kecil gitu ya anak-anak. Bagaimana mereka belajar bersosialisasi antara yang satu dengan yang lainnya. Bagaimana mereka juga tumbuh kembang, itu menjadi suatu tantangan bagi diri mereka. Mulai beranjak dewasa menjadi pria dan wanita, mereka mempunyai tantangan. Untuk apa? Menemukan jati diri mereka sebagai seorang pria, sebagai seorang wanita yang utuh. Lalu kemudian mereka juga memilih kehidupan mereka. Apakah mereka akan menikah atau mereka pun akan selibat. Nah, itu juga tantangan-tantangan dalam membuat keputusan. Beranjak kemudian bertambah usianya menjadi usia lansia. Nah, kita tahu seringkali usia lansia itu ada banyak hal yang dialami. Contohnya misalnya banyak keluarga-keluarga mereka atau kenalan-kenalan mereka yang sudah berpulang kepada Tuhan. Atau juga tantangan ditemui ketika mereka memasuki masa pensiun, mereka bingung bagaimana untuk selanjutnya dalam menghidupi keluarga mereka. Jadi ada tantangan juga ketika memasuki usia lansia. Nah, bukan hanya itu, keluarga besar juga banyak mengalami tantangan. Contohnya, misalnya, bagaimana bisa yang namanya bekerja sama dengan baik dengan keluarga yang lain, dengan menantu, dengan ipar, juga dengan keluarga-keluarga besar termasuk di dalam masyarakat. Jadi semua mengalami suatu tantangan. Jadi setiap fase ada tantangannya ya Bapak Ibu ya. Tetapi kita sadar bahwa tantangan di dalam keluarga dapat dilalui dengan kekuatan Allah sendiri. Karena Allah yang sungguh-sungguh menciptakan kita, Dia memberikan rahmat-Nya kepada kita untuk senantiasa memegang tangan saya dan Bapak Ibu untuk boleh berjalan bersama dengan Allah. Sehingga setiap pribadi kita diajak untuk melakukan suatu aksi nyata dengan melakukan pelayanan dan tindakan kasih. Nah, kita masuk dalam kisah bermakna. Kisah bermakna di sini dikisahkan tentang kehidupan pasangan suami istri Dr. Juanli dan Dr. Gigi Lina Novianti. Nah, keduanya ini telah mengalami kasih Tuhan dalam kehidupan pribadi mereka masing-masing sejak sebelum menikah. Jadi mereka sudah aktif dalam kegiatan gereja, kegiatan rohani. Kepedulian mereka pun terhadap sesama diwujudkan dalam profesi mereka sebagai seorang dokter. Ketika masa pandemi, mereka ini mengumpulkan dana, menggalang dana untuk apa? Untuk mereka membantu menyediakan APD. Kan waktu itu kekurangan ya APD, masker. Jadi mereka bekerja sama untuk membeli APD dan dikirimkan kepada rekan sejawat mereka. Bukan itu aja, mereka juga terlibat dalam vaksinator. Lalu mereka juga membantu menciptakan gerakan tabung oksigen untuk kemanusiaan. Nah, selanjutnya nilai-nilai kasih dan persaudaraan dimulai di dalam keluarga mereka. Misalnya dengan apa? Dengan berdoa bersama. Nah, jadi anak-anak pun bisa meneladani mereka. Bukan hanya itu, mereka juga dilibatkan anak-anak. Ketika memasukkan APD ke dalam kardus, anak-anak ikut bantuin. Jadi ikut terlibat di dalam keluarga untuk membantu. Nah, tantangan juga ditemui dalam kehidupan pribadi mereka. Kenapa?
Karena Dokter Juanli dan Dokter Novi ini punya karakter sifat pemimpin yang sama-sama keras gitu ya Bapak Ibu ya. Tapi ketika mereka sadar, mereka punya jiwa pemimpin yang sama-sama untuk mengatur, mereka belajar untuk apa? Diam, sabar, dan mengalah. Belajar untuk saling mengampuni satu sama lain. Lalu mereka juga ketika dalam pelayanan, ketika dalam kehidupan sosial membantu masyarakat, dalam kegiatan APD dan tabung oksigen, mereka juga mengalami tantangan Bapak Ibu. Mereka pernah mengalami ditipu oleh orang. Bahkan ada juga orang yang mau ngambil kesempatan dengan mengambil tabung oksigen mereka. Tapi kita percaya tantangan itu tidak membuat mereka berhenti di situ, tapi mereka terus maju menyalurkan kasih Tuhan. Apa yang telah Tuhan berikan kepada keluarga mereka, mereka juga mau untuk membagikannya bagi sesama. Lalu prinsip dalam keluarga dan dalam pelayanan masyarakat mereka adalah do your best and let God do the rest. Pegangan mereka ada dalam Yohanes 3 ayat 30. Dia harus semakin besar dan aku harus semakin kecil. Dan nama Tuhan Yesuslah yang semakin dipermuliakan. Dari kisah yang tadi kita bisa belajar bagaimana cinta kasih antara pasangan suami istri harus didasarkan pada kasih Tuhan sendiri yang bekerja dalam setiap diri anggota keluarga. Jadi Allah adalah pemberi kasih. Ketika sepribadi itu menerima kasih, maka itu bisa diberikan kepada melayani pasangan, anak, keluarga besar, hingga masyarakat sekitar. Dan yang kedua adalah keluarga merupakan tempat pertama di mana nilai-nilai kasih dan persaudaraan, hidup bersama, berbagi perhatian, dan kepedulian terhadap sesama dihidupi dan diteruskan. Dan yang ketiga, tantangan hidup berkeluarga pun dialami. Tapi tantangan itu bisa dilalui bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, lalu kita bisa masuk ke dalam sharing dan pendalaman. Sebagai fasilitator, Bapak Ibu bisa mengajak untuk mereka bisa sharing dan melakukan pendalaman. Nah, bacaan kitab sucinya ada di Kolose 3 ayat 12-14. Bapak Ibu bisa hafalin ya kalimat yang dicetak tebal. Jadi ketika Bapak Ibu itu boleh dijadikan inspirasi di dalam hidup. Jadi saya bacakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain. Dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Lalu kita masuk ke dalam ajaran sosial gereja, kita bisa melihat dari yang pertama adalah Paus Yohanes Paulus II dalam Familiaris Consortio di tahun 1981. Tentang apa? Peranan keluarga Kristen dalam dunia modern. Keluarga mengemban misi untuk menjaga, mengungkapkan, serta menyalurkan cinta kasih. Menjaga cinta mereka. Mengungkapkan dengan mengatakan, saya sayang kamu, saya peduli terhadap kamu. Dan menyalurkan cinta kasih agar orang lain itu dapat merasakan apa yang kita kasihi mereka. Jadi cinta kasih merupakan pantulan hidup serta partisipasi nyata dalam cinta kasih Allah terhadap umat manusia. Begitu pula cinta kasih Kristus Tuhan terhadap gereja sebagai mempelainya. Ada 4 tugas umum bagi gereja. Yang pertama, membentuk persekutuan pribadi-pribadi, yaitu suami istri, kemudian nanti punya anak, gitu ya. Yang kedua, mengabdi pada kehidupan. Jadi mereka terbuka pada prokreasi dan kemudian mendidik anak-anak mereka. Yang ketiga, ikut serta dalam pengembangan masyarakat. Bagaimana mereka juga ikut aktif di dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Bagaimana ikut berkembang dalam kehidupan. Dan yang keempat adalah berperan serta dalam kehidupan dan misi gereja, yaitu mewartakan cinta Tuhan kepada setiap pribadi. Lalu kita bisa yang kedua, ESG-nya adalah Paus Franciscus Amoris Laetitia 2016. Tentang apa? Tentang sukacita kasih. Di sini dikatakan, kesejahteraan keluarga menentukan masa depan dunia dan gereja.
ada banyak kenyataan dan tantangan di dalam keluarga, sehingga misteri pernikahan itu menjadi sangat penting. Kenapa? Karena perkawinan merupakan simbol kasih Allah kepada kita. Dan sesungguhnya Allah sendiri merupakan persekutuan tiga pribadi dari Bapa, Putra, dan Roh Kudus yang hidup selamanya dalam kesatuan yang sempurna. Dan sesungguhnya misteri perkawinan dikatakan Allah membuat pasangan menjadi satu kehidupan. Kasih persahabatan menyatukan seluruh aspek hidup perkawinan dan membantu keluarga untuk bertumbuh terus-menerus. Jadi kasih ini harus diungkapkan secara terus-menerus dengan bebas, dengan murah hati dalam kata-kata maupun di dalam tindakan. Nah, jadi ada 3 hal kata yang perlu digunakan di dalam keluarga, yaitu tolong, terima kasih, dan maaf. Jadi kita belajar ya Bapak Ibu sekalian bagaimana kita mengucapkan 3 kata hal penting ini di dalam kehidupan kita pribadi. Lalu selanjutnya dari Paus Fransiskus juga itu dari Fratelli Tutti tahun 2020 tentang persaudaraan dan persahabatan sosial. Jadi keluarga merupakan tempat pertama di mana nilai-nilai kasih dan persaudaraan bersama dan berbagi perhatian dan kepedulian terhadap sesama dihidupi dan diteruskan. Jadi belajar dari keluarga, kemudian dari keluarga itu mulai diteruskan kepada sesama. Nilai-nilai kebebasan, saling menghormati satu sama lain, dan solidaritas dapat diteruskan sejak usia dini. Solidaritas juga ditunjukkan secara konkret dalam pelayanan yang dapat mengambil aneka bentuk dalam cara kita bertanggung jawab terhadap orang lain. Jadi, melayani berarti merawat mereka yang lemah di dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, maupun di dalam bangsa kita. Nah, selanjutnya akan ada membangun komitmen dan aksi nyata. Jadi Bapak Ibu nanti bisa baca ya. Misalnya contoh ikut aktif dalam kegiatan gereja Katolik bersama keluarga. Contohnya ikut sama-sama seminar keluarga. Atau mungkin ikut gitu bersama pasangan atau keluarga lainnya membantu jadi petugas tatip di gereja. Nah, yang kedua memperhatikan dan membantu anggota keluarga sendiri. Bagaimana menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua, pasangan, anak, adik, ipar, mertua, maupun menantu. Bagaimana sih harapan mereka, tantangan mereka, masalah yang mereka hadapi di dalam hidup. Dan lakukanlah rekonsiliasi jika terjadi konflik di dalam keluarga. Membantu juga keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi misalnya. Dan yang pertama adalah berdoa juga bersama keluarga. Nah, yang ketiga adalah diajak untuk memperhatikan dan membantu warga sekitar. Contohnya, aktif dalam kegiatan lingkungan RT RW, lalu mengadakan kunjungan bersama keluarga ke panti asuhan atau ke jompo, dan juga terlibat kegiatan sosial bersama keluarga. Contohnya membantu keluarga yang mengalami keterpurukan ekonomi atau juga keluarga-keluarga yang memiliki anggota keluarga difabel. Jadi adalah komitmen dan aksi nyata. Nanti selanjutnya Bapak Ibu bisa melakukan doa umat spontan, lalu doa Bapa Kami, doa penutup, dan kemudian perutusan. Ya, demikianlah untuk